Tom Huddlestone menjadi perbincangan setelah dia mencetak gol untuk Manchester United. Tapi bukan tim utama mereka. Huddlestone yang berusia 37 tahun menjadi pencetak gol Manchester United U21 dalam pertandingan Premier League 2 terbaru mereka. Mereka mengalahkan rival sekota Manchester City 2-1 di Lake Sports Village, dan manajer U21 Setan Merah, Travis Mignon, telah mendapatkan manfaat dari pengalaman abadi Huddlestone di lapangan sejak 2022. Banyak supporter yang penasaran melihat pemain berusia 37 tahun itu masih bermain reguler untuk Setan Merah. Jadi sebenarnya mengapa dia masih bermain dan apa perannya di klub? Setelah meninggalkan tim Championship Hull City pada musim panas 2022, Huddlestone berada di persimpangan jalan dalam sepak bola. Setelah hanya membuat 12 penampilan untuk Tigers sepanjang musim 2021-2022, 4 diantaranya sebagai starter, mantan pemain Derby County ini ditawari kesempatan untuk peran baru bersama Manchester United. Sama seperti yang dilakukan Paul McShane di masa lalu, Huddlestone didatangkan sebagai pemain pelatih untuk membantu perkembangan tim U21 di Old Trafford. Membanggakan bintang-bintang seperti Carly McNeil, Willy Kambola dan Shola Shoretire, Akademi Setan Merah membutuhkan kepala yang berpengalaman untuk membantu melatih mereka yang sedang naik daun, dan cara apa yang lebih baik untuk melakukan itu selain di lapangan? Setelah tampil 7 kali untuk klub di level U21 musim ini, mantan gelandang Spurs ini mulai melambat dalam performanya di lapangan dan bermimpi suatu hari bisa mendapatkan pekerjaan sebagai manajer. Juventus siap menghidupkan kembali minat mereka pada Jadon Sancho dan siap membayar 40 juta euro untuk mendapatkan pemain bintang itu dari Manchester United. Pemain sayap asal Inggris ini mungkin tidak akan bertahan lama di Old Trafford, karena Bianconeri bersiap untuk menghidupkan kembali minat mereka terhadapnya di musim panas. Dalam persiapan untuk bursa transfer musim panas, Juventus sedang mencari pemain baru dan mungkin akan menghidupkan kembali minat mereka terhadap pemain yang tidak dapat mereka dapatkan pada bulan Januari. Setelah berbicara dengan rombongan Jadon Sancho bulan lalu, Bianconeri sangat ingin mengontraknya di bursa transfer mendatang. Gajinya yang sangat besar dan tuntutan United akan biaya pinjaman yang besar, terbukti menjadi hambatan besar. Juventus terus memantau sang pemain sayap, dan berniat mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk menantang komitmen Setan Merah. Sancho akhirnya menandatangani pinjaman musim panas dengan mantan timnya, Borussia Dortmund, namun transfer tersebut tidak bersifat permanen. Pihak Jerman tidak akan puas dengan harga yang diminta United sebesar 60 juta euro. Juventus akan mengajukan tawaran jauh di bawah jumlah tersebut untuk merekrut pemain sayap tersebut. Mengingat posisinya di tim Erik ten Hag, 40 juta euro untuk pemain sayap bermasalah itu tampaknya merupakan tawaran yang masuk akal. Terlebih aksinya di Dortmund cenderung menurun. Dalam laga UCL melawan PSV, Sancho bermain sangat buruk. Richard Arnold telah mengundurkan diri dari perannya sebagai direktur Manchester United setelah Sir Jim Ratcliffe menyelesaikan pengambil alihan klub dengan salah satu pemilik Ineos, John Ritchie, mengambil kursi di dewan. Miliarder petrokimia asal Inggris ini secara resmi mengambil alih 27,7% saham di klub tersebut pada Selasa malam, setelah Liga Premier dan Asosiasi Sepak Bola menyetujui kesepakatan tersebut. Ratcliffe dan perusahaannya telah membayar 1,3 miliar pound untuk kepemilikan saham mereka, yang akan meningkat hingga mendekati 30%, menyusul suntikan lebih lanjut sebesar 238 juta pound ke dalam kas United. Ineos tidak membuang waktu untuk melakukan perombakan di Old Trafford. Dengan Arnold, yang mengundurkan diri sebagai CEO pada bulan November, mengundurkan diri dari Dewan Direksi. Sementara itu, United mengkonfirmasi dalam pengajuan resmi pada Rabu pagi bahwa Ritchie dan Ketua Ineos Sport, Rob Nevin, telah bergabung dengan Dewan Direksi. Kehadirannya di Dewan berarti Ineos akan terwakili jika diperlukan pemungutan suara untuk mengambil keputusan penting.
Dia akan ditemani oleh Nevin, yang merupakan bagian dari delegasi yang mengunjungi Old Trafford pada Maret tahun lalu, ketika Ineos pertama kali duduk untuk menyampaikan tawaran pengambil alihan mereka kepada keluarga Glazer. Sekarang Ratcliffe telah resmi mengambil alih operasi sepak bola. Dia mempunyai opsi untuk membeli lebih banyak saham kelas B dari keluarga Glazer jika mereka memutuskan untuk menjual lebih banyak. Omar Berrada telah dibujuk untuk meninggalkan Manchester City untuk mengambil alih jabatan CEO, dan Dan Ashworth kemungkinan akan tiba dari Newcastle United dalam waktu dekat sebagai direktur sepak bola. Sir Dave Brailsford, direktur olahraga Ineos, selalu hadir di Carrington dan Old Trafford. Gary Neville telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Chief Operating Officer Manchester United tentang bergabung dengan komite khusus untuk mengawasi regenerasi Old Trafford dan kawasan sekitarnya, menurut Times. Setan Merah mengundang mantan bintang mereka untuk peran tersebut, karena kritiknya terhadap arah yang diambil klub di bawah asuhan Glazers. Neville mengejek pejabat United setelah mengetahui bahwa atap di Old Trafford bocor setelah pertandingan Oktober lalu, dan mereka dapat menerima masukannya saat mereka berupaya merenovasi kandang mereka. Pakar Sky Sports ini memiliki hotel football dan University Academy 92 yang dekat dengan stadion, dan meskipun dia dengan senang hati memberikan waktunya untuk proyek yang akan bermanfaat bagi wilayah tersebut, dia tidak tertarik pada peran apapun yang bertentangan dengan pekerjaannya untuk sepak bola. United kemarin mengumumkan bahwa Sir Jim Ratcliffe akhirnya menyelesaikan pembelian saham minoritas di klub. Pemilik Ineos ingin mengawasi perubahan besar di dalam dan di luar lapangan setelah ratifikasi pengambil alihan kecilnya, dan merekrut legenda Setan Merah akan sangat bermanfaat. Ratcliffe ingin menjadikan Man United kekuatan yang harus diperhitungkan lagi, dan merenovasi Old Trafford adalah bagian dari rencananya. Miliarder asal Inggris ini akan memberikan dana sebesar 245 juta pound untuk infrastruktur klub yang sudah tua, dan meskipun jumlah tersebut mungkin tidak cukup untuk membuat stadion dan fasilitas pelatihan mereka sekelas Real Madrid atau Tottenham Hotspur, investasi jutaan dolar tersebut akan sangat bermanfaat. Gary Neville telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Chief Operating Officer Manchester United tentang bergabung dengan komite khusus untuk mengawasi regenerasi Old Trafford dan kawasan sekitarnya, menurut Times. Setan Merah mengundang mantan bintang mereka untuk peran tersebut, karena kritiknya terhadap arah yang diambil klub di bawah asuhan Glazers. Neville mengejek pejabat United setelah mengetahui bahwa atap di Old Trafford bocor setelah pertandingan Oktober lalu, dan mereka dapat menerima masukannya saat mereka berupaya merenovasi kandang mereka. Pakar Sky Sports ini memiliki hotel football dan University Academy 92 yang dekat dengan stadion, dan meskipun dia dengan senang hati memberikan waktunya untuk proyek yang akan bermanfaat bagi wilayah tersebut, dia tidak tertarik pada peran apapun yang bertentangan dengan pekerjaannya untuk sepak bola. United kemarin mengumumkan bahwa Sir Jim Ratcliffe akhirnya menyelesaikan pembelian saham minoritas di klub. Pemilik Ineos ingin mengawasi perubahan besar di dalam dan di luar lapangan setelah ratifikasi pengambil alihan kecilnya, dan merekrut legenda Setan Merah akan sangat bermanfaat. Ratcliffe ingin menjadikan Man United kekuatan yang harus diperhitungkan lagi, dan merenovasi Old Trafford adalah bagian dari rencananya. Miliarder asal Inggris ini akan memberikan dana sebesar 245 juta pound untuk infrastruktur klub yang sudah tua, dan meskipun jumlah tersebut mungkin tidak cukup untuk membuat stadion dan fasilitas pelatihan mereka sekelas Real Madrid atau Tottenham Hotspur, investasi jutaan dolar tersebut akan sangat bermanfaat. Ineos akan sulit melakukan bisnis transfer bagi MU dengan aturan FFP membatasi mereka. Gara-gara Glazer, selama 5 musim terakhir kondisi FFP United sangat kacau. Ineos harus menjual sejumlah bintang MU untuk mengakali pembatasan FFP yang ketat di Old Trafford. Pemain yang diperkirakan memiliki harga tinggi adalah Marcus Rashford. Dengan PSG yang sangat tertarik,
penjualan penyerang Inggris berpenghasilan tinggi itu akan menguntungkan. Rashford masuk dalam daftar pilihan PSG untuk menggantikan Mbappe. Pembatasan Financial Fair Play (FFP) berarti Ratcliffe tidak akan dapat mengeluarkan banyak uang musim panas ini, karena 555 juta pound yang dihabiskan di jendela transfer musim panas sebelumnya. Sumber-sumber klub sangat yakin, Ineos tak hanya berani menjawal Rashi, Mason Greenwood, Jadon Sancho, serta Casemiro bisa jadi andalan untuk memperoleh dana segar. Pemain yang terpinggirkan seperti Harry Maguire, Victor Lindelof, Scott McTominay, Anthony Martial serta Christian Eriksen bisa dijual juga.